Tahukah kalian apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Setelah serbuk sari melekat pada kepala putih atau stigma yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putih. Nah, inilah merupakan awal dari proses fertilisasi atau pembuahan. Gametogenesis pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis atau megasporogenesis. Megasporogenesis terjadi di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji yang mengandung sel induk megaspora. Sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kedua sel haploid kemudian mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 sel anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali pembelahan mitosis dan diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Delapan inti anakan yang haploid tersebut adalah 3 sel antipoda, 2 sel sinergit, 1 sel ovum, dan 2 inti kandung lembaga sekunder. Mikrosporogenesis terjadi di kepala sari atau antera. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid tersebut kemudian melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 atau tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Ketika terjadi penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai atau pada tumbuhan yang sejenis, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Dalam perjalanannya, inti generatif mengalami pembelahan mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. 1 inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, membentuk sigot atau calon individu baru, dan 1 inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai, akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Penyebaran biji.
Bunga dandelion merupakan salah satu tanaman yang proses penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin dan arah gerak biji mengikuti arah gerak angin. Biji ini akan terbang terbawa angin dan ketika dia jatuh di tempat yang cocok dan sesuai, maka biji ini akan tumbuh menjadi tanaman baru. Beberapa jenis tanaman, penyebaran bijinya dengan ledakan atau lontaran. Ledakan yang kuat dan keras ini akan menyebabkan biji terlontar jauh sehingga biji ini bisa tumbuh jauh dari tempat asalnya. Buah kelapa dan tanaman jenis lainnya, penyebaran bijinya dibantu oleh air. Biji kelapa ini akan terbawa oleh air dan ketika dia tiba di tempat yang cocok, di tanah yang sesuai, maka biji kelapa ini akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Hewan ini juga dapat membantu proses penyebaran biji. Ketika burung terbang membawa biji dan kemudian biji ini jatuh, maka biji ini akan tumbuh menjadi individu baru. Hewan luwak dan juga kelelawar dapat membantu proses penyebaran biji. Nah, untuk anak-anak yang suka bermain sepak bola, secara tidak langsung juga membantu proses penyebaran biji. Biji rumput sering menempel pada kaos kaki. Dan ketika biji ini pindah dan jatuh di tempat yang dia cocok, maka biji rumput ini akan tumbuh menjadi tanaman rumput yang baru. Perkecambahan. Pernahkah kalian mengamati biji kacang hijau? Mengapa biji tersebut tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tetap menjadi biji? Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Coba perhatikan hasil percobaan berikut ini. Kegiatan pertama, biji diletakkan dalam suatu wadah dan pada akhirnya biji tersebut tidak berkecambah. Kegiatan yang kedua, biji direndam dalam air, yang pada akhirnya biji berkecambah tetapi kemudian mati karena membusuk. Untuk berkecambah, biji memerlukan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana biji berkecambah sampai dia membentuk tumbuhan dewasa.